Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Hari ini kita akan belajar lagi tentang studi hadis politik dan ketatanegaraan. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang hadis politik dan pemerintahan. Sebelum membahas tentang hadis, sedikit saya menjelaskan tentang pengertian politik menurut para ahli. Saya mengambil beberapa pernyataan dari Ramlan Surbakti ya, yang mengatakan bahwa politik adalah interaksi antara pemerintah dengan masyarakat dalam rangka pembuatan dan pelaksanaan keputusan yang mengikat tentang kebaikan bersama masyarakat yang tinggal dalam suatu wilayah tertentu. Jadi menurut Ramlan, politik adalah interaksi. Jadi ada keterkaitan antara yang memerintah dan yang diperintah. Kemudian menurut Iswara, politik merupakan bentuk perjuangan untuk mendapatkan atau cara menjalankan kekuasaan. Nah, tentunya menurut beliau ini ada niat dan tujuan yang baik untuk kepentingan bersama. Sementara menurut Kartono, politik dapat diartikan sebagai sebuah aktivitas perilaku atau proses yang menggunakan kekuasaan untuk menegakkan peraturan-peraturan dan keputusan yang sah dan berlaku di tengah masyarakat. Jadi dari ketiga ahli ini bisa kita simpulkan bahwa politik adalah sebuah cara merangkai atau sebuah metode untuk komunikasi antara pemerintahan atau antara orang yang memimpin dengan yang dipimpin, antara amir dengan rakyat, antara pemimpin dengan rakyat yang dipimpinnya. Oke, kemudian dari sisi pemerintahan, pengertian dari pemerintahan adalah alat ya, untuk bertindak demi kepentingan rakyat untuk mencapai tujuan organisasi negara. Jadi di sini pengertian pemerintahan ini sudah mengarah pada sebuah government ya, mengarah pada sebuah pemerintahan, sebuah negara, sebuah tatanan sosial yang ada di sebuah wilayah suatu negara. Pada saat ini arti dari pemerintahan memang sudah mengarah pada tatanan sebuah negara. Nah, kemudian jika kita belajar politik, di antara tujuannya adalah mengupayakan agar kekuasaan di masyarakat dan pemerintah dapat diperoleh, dikelola, dan diterapkan sesuai dengan norma hukum yang berlaku. Jadi menurut Hans Carlsen, memang hari ini rata-rata ini negara adalah negara hukum. Ya. Sistem negara ini berdasarkan sistem hukum yang berlaku, sehingga tujuan dari politik itu ya menegakkan sistem hukum yang ada di masyarakat. Kemudian apakah politik ada dalam Islam? Seringkali kita melihat bahwa politik itu buruk. Ya, politik itu mungkin tidak sesuai ajaran Islam, ada yang mengatakan demikian. Tapi kalau kita melihat sebenarnya jeleknya politik itu hanya karena satu dua oknum. Ya, jadi sebenarnya politik itu sangat bagus kalau kita bisa mengelola, bisa menjalankan dengan santun dan baik. Nah, Islam sendiri sebenarnya kalau kita melihat, ya, kalau kita melihat dalam Islam ini seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah, itu beliau sudah menjalankan politik, ya, dan itu sesuatu yang memang digunakan oleh Rasulullah untuk berdakwah Islam. Kita ambil contoh misalnya Rasulullah ketika pertama kali menerima wahyu, ketika pertama kali diminta atau diperintahkan Allah untuk berdakwah, beliau juga menggunakan politik dengan siasat. Ya, nah, siasatnya bagaimana? Ketika Islam baru pertama kali muncul, Rasulullah tidak frontal. Ya, beliau diminta untuk menyebarkan kepada keluarga-keluarga terdekat dengan cara sembunyi-sembunyi atau diam-diam, atau
tidak terang-terangan. Ya. Tapi setelah Islam kuat, nah, kemudian oleh Allah diminta ya, untuk berdakwah Islam secara terang-terangan. Hal ini tentunya merupakan bagian dari politik, ya, merupakan bagian dari politik karena bagaimana mengelola antara seorang pemimpin, seorang yang punya wewenang, ini diberi wewenang oleh Allah, ini untuk menyampaikan atau berdakwah kepada orang lain, kepada masyarakat, kepada rakyat, supaya diterima dan dijalankan dengan baik. Ya. Sehingga di situ terdapat suatu kestabilan. Nah, coba kalau tidak menggunakan politik, mungkin Rasulullah secara terang-terangan langsung mungkin bisa jadi itu langsung ditolak oleh masyarakat. Tapi dengan pendekatan persuasif, ya door to door, ini Islam mulai diterima dengan lembut. Kemudian setelah Islam kuat, itu cara berpolitiknya berbeda arah. Seperti itu. Beberapa hadis tentang politik kita bisa menemukan di antaranya hadis yang diriwayatkan dari Furatil Wazaz, ya. Ini yang saya ambil dari hadisnya riwayat dari Baihaqi. Ya. Di sini dijelaskan bahwa diterangkan sami itu Aba Hazim. Ya. Saya mendengar dari Aba Hazim yang dari qala qa'atu Aba Hurairah khamsa sinina fasami tahu yuhaddatsu an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kana Bani Israel tasu. Jadi inti dari hadis ini ketika Abu Hazim bertanya kepada Rasulullah, ini terkait dengan siapa penerus Nabi Muhammad, karena di sini beliau bertanya tentang histori, ya, terkait dengan siapa pengganti Nabi setelah Nabi Muhammad. Ya. Kemudian Rasulullah menjawab bahwa setelah saya ini tidak ada Nabi lagi karena beliau adalah Khatamul Anbiya. Ya. Nah, kemudian kalau sudah tidak ada Nabi, kemudian kepada siapa kami akan menggantungkan kepemimpinan ini. Jadi kemudian Rasulullah qala fa huwa bi bai'atil awal fal awal. Maka kamu berbaiatlah, ya, yang pertama, ya. Dan seterusnya tentunya di sini kepada orang-orang yang atau pemimpin-pemimpin pengganti setelah saya, setelah Rasulullah. Ya, kita bisa melihat di sana ada Khalifah Abu Bakar, kemudian digantikan oleh Khalifah Umar, kemudian Utsman dan seterusnya sampai hari ini bisa dikatakan seorang pemimpin adalah khalifah. Ya, selama itu menjalankan perintah Allah, selama tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, maka bisa dikatakan itu adalah khalifah. Kemudian di hadis yang lain, ini hadis riwayat Abi Hurairah, ya, ketika ada idza kana salasatan fi safarin falyu'ammiru ahadahum. Ya, ketika kalian, ya, misalnya bertiga atau lebih mengadakan perjalanan bepergian, ini kalian pilihlah salah satu orang untuk menjadi pemimpin atau ketua, ya, ketua rombongan. Kemudian ada juga hadis dari Abu Dzar, ya. Di sini Abu Dzar ini meminta jabatan, ya. Di sini meminta jabatan, tapi menurut Rasulullah Abu Dzar ini lemah, ya. Maka sebaiknya orang yang lemah itu tidak meminta jabatan. Ya, kita melalui hadis ini banyak yang menyimpulkan bahwa kita dilarang untuk meminta jabatan kalau, ya, kita tidak mampu. Tapi kalau kita mampu, ya tentunya itu lebih baik daripada dipimpin oleh orang yang
tidak baik. Nah, itu ya. Kita boleh meminta jabatan ketika yang menjabat itu lebih buruk dari kita. Tapi kalau kita merasa kita lebih baik, maka kita boleh meminta jabatan itu. Artinya dalam menjalankan perintah Allah, dalam menegakkan asas-asas keadilan, ya itu kita boleh meminta. Kemudian bela negara dalam Islam. Ya, apakah Islam mengajarkan kita bela negara? Iya, ya. Meskipun kita melihat dalam Al-Quran itu tidak ada istilah bela negara, ya, ada dalam hadis yang mengatakan bela negara. Tapi di Al-Quran kita sering kali mendapatkan bahwa bela negara itu ya diistilahkan oleh Al-Quran itu dengan jihad, ya. Jihad untuk menegakkan bagaimana mempertahankan, bagaimana membela hak dan kewajiban kita, hak-hak kita supaya terjamin dengan baik, ya, hak asasi kita, ya, sehingga di tanah kelahiran kita bisa menunaikan ibadah dengan baik, bisa menjalankan aktivitas, ya, sosial dengan baik. Nah, itu merupakan bagian dari jihad. Sebagaimana dalam Al-Quran, ya, misalnya di surat Al-Hajj itu kita bisa melihat ya di ayat ke-39, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, udzina lil ladzina yuqataluna bi annahum zulimu. Ya, jadi kita oleh Allah diizinkan untuk berjihad, untuk berperang, ya. Yuqataluna ini membunuh bisa, atau berperang bisa, atau berjihad, ya. Ketika kita dizalim, ketika kita diperangi, ya, ketika kita mau ibadah, kita mau sholat, kita mau menjalankan hak-hak kita, ya, atau kewajiban kita kepada Allah, itu kok tidak diizinkan, tidak dibolehkan, bahkan diganggu, nah maka kita boleh melakukan peperangan. Termasuk juga ada riwayat dari Abi Hurairah, ketika Nabi berhenti sejenak melihat kota Mekah, ya, dari Hazwarah itu, beliau mengatakan, qala alimtu annaki khairu ardillah wa habbul ardi ilallah walaula ana ahlaki akhrajuni minka ma kharajtu. Ya, jadi di sini ketika Rasulullah melihat kota Mekah, ya, beliau mengatakan bahwa kota Mekah itu adalah sebaik-baik bumi Allah, ya, sebaik-baik bumi Allah, yang di sana Allah mencintai bumi itu. Akan tetapi seandainya para penduduk Mekah ini tidak mengusir saya, maka saya tidak akan pergi meninggalkan kota Mekah. Ini dari hadis ini seperti itu. Jadi kita melalui hadis ini kita bisa melihat bahwa Rasulullah begitu mencintai tanah kelahirannya. Ya, meskipun beliau hidup di Madinah, ya, tapi beliau begitu mencintai tanah kelahirannya. Begitu juga kita sebagai orang Indonesia, misalnya, ya, baik itu orang Jawa, orang Sulawesi, orang Kalimantan, orang Papua, ya, orang Sumatera, ini kita diminta untuk mencintai tanah kelahiran kita, ya. Bukan berarti kita harus sama dengan Arab, bukan berarti kita harus sama dengan Eropa, bukan berarti kita harus sama dengan Amerika, tapi menjaga tradisi, menjaga nilai-nilai luhur, kekayaan budaya kita, itu bagian dari menjalankan dakwah Islamiyah. Ya, Islam itu tidak harus pakai jubah seperti Arab, Islam itu tidak harus seperti bergaya Eropa, tapi Islam dimanapun, di mana saja, pakai budaya apapun, itu Islam bisa. Ya, karena Al-Quran solihun likuli zaman wa makan. Baik, itu sekedar pengantar karena waktu kita cukup terbatas. Mungkin ada hal-hal yang kurang, ya, dari penjelasan saya, nanti bisa disampaikan atau ditanyakan di kolom komentar. Baik, terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.